Selamat pagi Bapak. Pagi dok. Perkenalkan, saya Dr. Afinya yang jaga di klinik hari ini. Boleh saya tahu dengan Bapak siapa? Saya Surya dok. Bapak Surya usianya berapa Pak? Saya 25 tahun. Baik Bapak, ada keluhan apa kalau bisa tahu? Belakangan ini saya mudah haus, mudah lapar, sering kencing sama berat badan turun juga dok. Baik Bapak, jadi berdasarkan keluhan Bapak, nanti saya akan lakukan wawancara ya Pak ya. Jadi saya akan ajukan beberapa pertanyaan. Bapak, saya minta tolong untuk menjawab dengan jujur ya Pak ya. Tujuannya nanti supaya saya lebih mengetahui apa penyakit Bapak dan menentukan terapi yang tepat ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik Bapak. Jadi saya mulai Pak ya dari identitas lebih dahulu. Namanya Bapak Surya, usianya 25 tahun. Bapak asli Bali Pak? Ya, asli Bali. Baik, untuk pekerjaannya apa Pak sehari-hari? Saya kerja kantoran. Kerja kantorannya Pak ya. Alamatnya di mana Pak? Alamat saya di Jalan Gatot Subroto. Subroto. Kalau boleh saya tahu pendidikan terakhirnya apa Pak ya? Saya S2. S2. Ya. Apakah sudah menikah Pak? Belum. Belum. Baik Bapak, untuk keluhannya bisa diulang lagi tadi Pak? Saya mudah haus, mudah lapar, sering kencing sama berat badan turun. Begitu ya Pak ya. Sejak kapan ya Pak ya sudah dirasakan? Sejak 3 bulan yang lalu. Sejak 3 bulan yang lalu. Ya. Kemudian untuk keluhan itu sendiri apakah sangat mengganggu atau biasa saja Pak? Mengganggu aktivitas saya sehari-hari dok. Gitu ya. Kemudian apakah dalam satu hari itu keluhannya terus muncul ataukah hanya beberapa kali saja? Beberapa kali saja. Beberapa kali Ya. saja ya Pak ya. Baik, lalu apakah ada hal-hal yang bisa memperberat atau memperingan gejala dari Bapak? Meringan kalau saya lagi istirahat. Saat istirahat Ya. ya Pak ya. Baik, kemudian apakah ada keluhan lain Pak? Saya sering juga lemah sama kecapean dok. Kecapeannya Ya. Pak ya. Baik Bapak, untuk gejala ini sendiri apakah sebelumnya sudah pernah dirasakan Pak? Sebelumnya belum pernah sama sekali, ini yang pertama kali. Baik, ini yang pertama ya Pak ya. Ya. Kemudian apakah sudah pernah mendapatkan pengobatan terhadap gejala Bapak ini? Belum pernah. Belum pernah ya Pak ya. Kemudian untuk penyakit lain mungkin seperti hipertensi, seperti itu apakah ada Bapak? Tidak. Tidak ada ya Ya, Pak ya? tidak. Lalu riwayat infeksi seperti infeksi gigi atau infeksi kulit apakah pernah mengalami Pak? Tidak. Tidak ya Pak ya? Ya. Baik. Kemudian dari keluarga Bapak apakah ada yang memiliki gejala yang sama? Ibu saya mengalami gejala diabetes. Oh, gejala diabetes ya Pak ya. Lalu dari sehari-hari pola makan Bapak bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Pola makan saya itu normal ya, 3 kali sehari. Saya sering juga makan manis-manisan, es krim sama coklat. Oh baik, Ya. Bapak jadi suka ngemil ya Pak ya, Ya. makan makanan manis seperti Ya. coklat atau es krim gitu ya Pak ya. Lalu untuk olahraga, apakah Bapak sering olahraga Pak? Saya jarang olahraga. Jarang ya Pak ya? Jogging, Kira-kira sebulan berapa kali Pak? Sebulan sekali. Sekali saja ya Pak Ya. ya. Baik, mohon maaf Bapak, apakah Bapak merokok? Tidak. Tidak ya Pak ya? Ya. Lalu kalau menurut Bapak sendiri Niki, Bapak mengalami penyakit apa ya Pak ya? Saya mungkin mengalami gejala diabetes juga seperti ibu saya. Baik Bapak. Baik Bapak, jadi terima kasih ya Pak ya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi untuk sebelumnya saya akan rangkum dulu ya Pak ya, saya simpulkan terlebih dahulu. Bapak Surya usianya 25 tahun. Jadi Bapak saat ini mengalami keluhan mudah haus, kemudian mudah lapar, sering kencing, dan juga mengalami penurunan berat badan ya Pak ya. Dimana keluhan ini sudah dirasakan 3 bulan yang lalu dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Lalu dari keluarga Bapak sendiri ada ibu Bapak ya Pak ya yang juga memiliki keluhan yang sama dan sudah didiagnosis terkena penyakit DM ya Pak ya, diabetes ya Pak ya. Baik Bapak, jadi untuk Bapak nanti saya akan lanjutkan ke pemeriksaan fisik ya Pak ya untuk mengetahui penyakit yang Bapak alami ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih dok. Baik Bapak Surya, jadi untuk hasil pemeriksaan fisiknya tadi sudah keluar ya Pak ya. Nah untuk kadar gula darah Bapak ini cukup tinggi ya, 300, kemudian kadar HbA1c-nya 7 ya Pak ya. Jadi bisa dikatakan juga Bapak mengalami diabetes mellitus ya Pak ya. Nah untuk saat ini saya akan berikan edukasi atau konseling terhadap penyakit diabetes mellitus kepada Bapak. Jadi tujuannya di sini untuk memberikan pemahaman terhadap Bapak mengenai penyakit ini, kemudian juga untuk membantu Bapak agar mampu merawat diri dan mencegah komplikasi yang mungkin terjadi. Nah, sebelumnya Bapak apakah sudah pernah mencari tahu mengenai penyakit diabetes mellitus, Pak?
Yang saya tahu penyakit diabetes mellitus ini kadar gulanya tinggi ya? Iya, benar sekali Pak. Jadi penyakit diabetes mellitus ini seperti yang Bapak bilang adalah penyakit yang kronik ya Pak ya, dimana ditandai dengan gula darah yang tinggi, kemudian juga ditandai dengan keluhan seperti Bapak alami, seperti mudah kencing, mudah haus, dan juga mudah lapar. Nah, penyakit ini memang belum dapat disembuhkan ya Pak ya, tapi bisa dikontrol atau dimodifikasi melalui perubahan gaya hidup dan juga menggunakan terapi obat-obatan ya Pak ya. Nah, untuk penyakit diabetes mellitus ini sendiri sangat diperlukan pemantauan dan pengendalian ya Pak ya terhadap kadar gula darah Bapak agar tetap stabil ya Pak ya. Kemudian untuk penyulitnya itu ada dari usia yang tua, kemudian dari riwayat keluarga juga ya Pak ya, dan tentunya akan kita berikan intervensi seperti yang saya bilang tadi, baik non farmakologi maupun farmakologi. Nah, untuk obat-obatan itu juga harus rutin ya Pak ya diminum, tujuannya untuk mengontrol gula darah Bapak agar tidak terlalu tinggi sehingga tidak terjadi komplikasi yang tidak kita inginkan ya Pak ya. Mungkin bisa Bapak minta tolong juga ke keluarganya agar saling mengingatkan ya Pak ya. Nah, Bapak di sini tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir ya Pak ya, walaupun memang tidak bisa disembuhkan, tapi seperti yang saya bilang tadi, penyakit diabetes mellitus ini bisa dikontrol dengan modifikasi gaya hidup ya Pak ya. Nah, adapun beberapa yang bisa Bapak lakukan, yang pertama itu ada terapi nutrisi medis ya Pak ya. Jadi tujuan dari terapi nutrisi medis ini yaitu untuk agar asupan dari kalori ataupun makanan yang Bapak makan itu sesuai dengan kebutuhan dan zat gizi yang Bapak perlukan. Jadi berdasarkan rumus Broca yang setelah saya hitung menggunakan berat badan Bapak, di sini asupan yang Bapak perlukan idealnya itu adalah 1/4 bagian makanan Bapak itu berupa karbohidrat ya Pak ya, atau nasi. Kemudian 1/4-nya lagi yaitu berupa lauk pauk, dan setengahnya itu berupa sayuran ya Pak ya. Nah, kemudian untuk cemilan Bapak, tadi kan Bapak bilang suka manis-manisan ya Pak ya, itu mungkin bisa diganti dengan buah-buahan atau sayur-sayuran. Dan yang paling penting lagi Bapak untuk mengurangi kadar karbohidratnya Pak ya. Mungkin untuk nasinya bisa diganti juga dengan karbohidrat kompleks seperti jagung ataupun kentang gitu ya Pak ya. Untuk lebih lengkapnya lagi, nanti saya akan rujuk Bapak ke ahli gizi ya Pak ya, agar mendapatkan makanan yang lebih tepat lagi. Nanti saya akan buat rujukannya. Untuk sampai saat ini apakah bisa diterima penjelasan saya Pak? Bisa. Bisa ya Pak ya. Kemudian yang kedua Bapak, selain nutrisi medis, Bapak juga perlu melakukan latihan jasmani ya Pak ya. Tujuannya di sini untuk menekan atau menurunkan gula darah Bapak melalui beberapa aktivitas fisik. Nah, untuk aktivitas fisiknya tidak perlu yang berat-berat ya Pak ya, cukup dengan jogging seperti yang Bapak biasa lakukan, kemudian berenang. Biasanya perlu 3-5 kali dalam seminggu Pak, dalam waktu 30-45 menit ya Pak ya. Nah, untuk penjelasan mengenai aktivitas fisiknya apakah Bapak sudah paham? Sudah dok. Sudah. Ya. Baik, selain itu juga tentunya Bapak memerlukan terapi farmakologi berupa obat-obatan ya Pak ya. Nah, berdasarkan kadar gula darah Bapak, di sini saya sarankan Bapak untuk menggunakan obat-obatan per oral atau yang diminum ya Pak ya. Tujuan dari obat-obatan ini sama seperti yang lain, juga untuk mengontrol gula darah Bapak agar tidak terlalu tinggi. Jadi berdasarkan kadar gula darah dan HbA1c-nya, saya sarankan Bapak untuk mengkonsumsi obat ini pertama yaitu metformin ya Pak ya. Nah, di sini saya buatkan resepnya dulu ya Pak ya. Untuk obat metformin, di mana obat ini diminum 2 kali sehari ya Pak ya setelah makan. Kemudian Bapak harus rutin ya Pak ya diminum, dan diingat bahwa obat ini harus setelah selesai makan ya Pak ya. Apabila sebelum makan itu bisa beresiko menimbulkan hipoglikemi atau gula darah yang rendah Pak. Nah, biasanya kalau gula darahnya rendah itu ditandai dengan pusing, kemudian lemas, dan juga lelah gitu ya Pak ya. Nah, kalau Bapak mengalami gejala seperti itu, Bapak bisa menaikkan kadar gula darah Bapak dengan cepat, salah satunya dengan meminum air gula ya Pak ya. Iya. Baik, saya buat dulu resepnya ya Pak ya. Mungkin untuk penjelasan dari obat-obatan itu sudah bisa dipahami Pak? Bisa. Baik Bapak.
Iya, baik. Baik Bapak, untuk konseling dan edukasinya sudah selesai ya Pak ya. Iya. Terima kasih atas kerjasamanya ya Pak ya. Semoga lekas sembuh ya Pak ya. Ya, makasih Dap. Oke.